Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak kayaknya kalian ini yang di kampus ya. Iya, Miss. Backgroundnya sama semua tuh. Hansa, Rani, Karin, Liki, ya di kampus semua kayaknya ya. Alright, Miss absen dulu. I will check your attendance list first. Okay. Wait. Andre. Yes, Miss. How are you, Andre? I am good. Okay, I am good. Udah mulai terbiasa ya, Andre ya, ditanya bagaimana kabar ya, Andre? Gak apa-apa, Andre. Belajar kita, Andre ya. Sama-sama belajar, oke? Nanti di akhir semester, Andre nanti yang nanya sama Miss Mala ya. Miss Mala, apa kabar? Oke, di mana, Andre? Where are you? Good, good. Where are you? Di mana? Andre malah ketawa aja deh ya ditanyain di mana. Oke, nggak apa-apa. Karin? Present, Miss. Alright. Are you at kampus? Yes, Miss. Ya, sebelah Vivi ya, Via. Niat banget kamu sorot si Karin ya, Vi. Oke. Dan di Febriansah. Present, Miss. Okay. It seems that you are not in campus dan dia at home? Yeah. A boarding house. No, at your boarding house. I can see, what is it? What is behind you? Oh, the carpet? Yeah. The mat ya, the play mat. Okay, thank you Dandi. Della, udah join? Tadi izin dia telat? Belum ya? Okay, Eji. Present, Miss. Oke, Eji di sebelah Rani ya? Pipi, Miss. Oh, sebelah Vivi. Oke. Kalian ini ngapain sih pada di kampus sih? Udah tahu online? Rajin banget. Keep, Miss. Oh, yang mahasiswa KIP harus datang hari ini ya? Ada kegiatan ya? Oke. Alright, Vivi. Mana Vivi tadi? Tadi oh itu. Oh, ada. Oke. How are you, Vi? Good. Thank you, Miss. Vivi KIP juga ya? Okay. And then Irni. Present, Miss. Okay. How are you, Irni? I'm good, Miss. At home? Yes. Okay. Anna? Not yet. Hansa? Falling lips. Daun jatuh. Nomor 36. Kenapa daun jatuh nomor 36? Ukuran sepatu 36. Itu, Miss. Ganti akun ini. Ganti akun. Bukan Ganti buat akun. akun belajar. Oke. Alright. Soalnya mendadak. KIP juga atau UKM tadi? Why are you at campus, Hansa? Aku UKM terus keluar. UKM apa kalian ini? I'm UKM ini sendiri. What? What organization? Apa? Seni. Oh, seni. Visual art. UKM seni. Seni. Bukannya UKM seni ruangannya di bawah ya? Di kampus B. We have a special test. Special test. Alright. And Liki. Nyautnya dari punya siapa kamu? Oh, nyautnya kedengarannya di Titin ya. Where are you, Liki?
Kampus. Oh, still at campus. UKM atau KIP? KIP, Miss. KIP. Alright. Melin. Present, Miss. Oke, at home ya kayaknya ya. Yeah, Oke. How are you, Melin? I'm fine. Thank you. Oke. Zidan masih umroh? Kayaknya nggak mungkin ya dia masih umroh ya. Udah 3 minggu. Coba ditanya Zidan kemana? Firdaus? Not yet. Okta Meriza? Okta tadi izin ya. Alright, ini ada chatnya. Rani Rahmawati. Oke. UKM Rani atau KIP? UKM. Beda lantai kayaknya ya dengan yang KIP yang lagi nunggu juga ya. Lia. Present, Miss. Oke. How are you ya? I am fine, Miss. Thank you. And then Titin Haryanti. Present, Miss. How are you, Tin? I'm good. Thank you. Ada yang belum saya absen? Udah semua ya? Oh, itu ada Dela, Deng. Dela udah hadir. Hai Dela, how are you? Masih di jalan kayaknya. Be careful Dela ya. Sampaikan dulu ke rumah kamu itu. Baru join. Oke? Alright. Seperti biasa, Miss akan review dulu what we have already learned last meetings. Ada yang masih ingat minggu kemarin kita bahas tentang apa? Part of speech. Part Noun. of speech? Oke. Baru part of speech-nya atau udah nyampe ke materi lanjutannya? Oh, no. Oke, we have already talked about noun ya. Minggu kemarin kita udah ngomong tentang noun. Apa itu noun, Liki? Kata benda, Miss. Oke, kata benda. Apa aja kata benda yang kamu tahu, Liki? Kata benda. Wall. Roof. What else? Egg. Egg, Human. human, Human. Animal. animal, Many others. many others. Kalau misalkan di kalimat Liki by meatball, ada berapa kata benda di dalam kalimat itu? 2. Ada 2. Oke. Hansa, Yes, Miss. tadi kata Liki dalam kalimat Liki by meatball itu ada 2 kata benda. Apa aja? Can you repeat the Liki by meatball. Kata Liki tadi ada 2 kata benda di sana. Apa aja? and speedballs? Apa? Licky and speedballs. Oke, Liki and meatballs. Good. Irni, Yes, Miss. Liki itu abstrak atau konkret? Licky itu apa ya kemarin? Bentar, Miss, bentar. Itu konkret. Oh, konkret. Konkret. Bukan abstrak ya, Liki ya? No. Siapa tahu karena sifatnya abstrak ya, Ki ya? Kamu abstrak nggak, Ki? No. Oke, Liki itu abstrak ya, Liki itu konkret. Proper atau common? Dandi. Liki itu proper noun atau common noun? Proper. Yakin? Iya Miss. Lupa. Yakin proper.
Common yang umum, Miss. Oh, jadi liki umum ya? Ada banyak liki di dunia ini. Ya, Jadi kalau di dalam kata benda, di dalam kalimat liki ditulis nggak dengan huruf kapital ya? Karena liki banyak. Jadi kamu makhluk apa, Ki? Kok kamu banyak, Ki? Oke, apa beda common sama proper noun? Who can explain? Me. Apa? Common is for a common noun like something people or animal. Oke. Proper noun is for specific noun like iki or the names of the people, the names of the animal. Oke. So, kalau misalkan common noun itu untuk yang umum ya. Ketika kita menyebutkan sorry, Miss. sesuatu, ya. Oke, Daus. Oke. Di mana kamu? Oh, di rumah ya. Ya. Oke. Saya lanjut ya. Kalau common noun ketika kamu merujuk ke benda yang masih umum sifatnya kayak boys gitu ya, atau student, atau country. Tapi kalau proper itu udah spesifik. Kamu menyebut merujuk ke satu orang atau satu benda yang spesifik, maka kita sebutnya itu proper noun. Dia punya namanya khusus ya. Makanya tadi kalau Liki itu adalah termasuk proper noun. Oke, kita review lagi dikit tentang noun. Coba kita main-main dulu. 5 minutes. Ada muncul di kalian ya. Oke. Ada 20 common nouns of people and things found in classroom are hidden in this puzzle. Jadi ada 20 common noun, baik itu orang maupun benda, yang dapat kalian temukan di kelas, ada di dalam puzzle ini. Kata-kata itu bisa mundur, bisa maju, bisa diagonal, bisa naik, bisa turun. Ya, kalian coba bukan analisa, kalian coba pelajari puzzle ini dan temukan ke-20 kata tersebut. Yang join pakai handphone bisa annotate kan? Jadi nanti begitu Miss panggil, kalian bisa pakai annotate-nya untuk garis bawahin kayak ini misalkan. Oke? Bisa? Yang join pakai handphone? Oke. Kalau enggak nanti kita pakai itu aja. Pakai apa namanya? Misalkan Miss yang warnain nanti kalian tinggal sebutkan. Ya. 3 minutes sampai 14.20 Miss kasih waktu untuk cari 20-nya. 20 kata yang bisa kalian temukan. Kata-katanya adalah benda-benda yang bisa kalian temukan di ruangan kelas ya. Miss, Ya, Daus? yang di kelas kan ini? Ini Ya. ada ini sebenarnya. Ya. Cari 20 ya, ada 20. Ketemu nggak 20-20-nya? Semuanya common nouns ya, nggak ada nama. Bukan proper.
Alright, do you got it? Kita coba ya. Kita cek satu-satu ya. Mulai dari Daus duluan deh. Daus, bisa annotate sendiri atau saya yang garisin? Nah, bisa ya. Bisa annotate sendiri ya. Coba Daus. Miss. Bentar, bentar, bentar. Bukan ini, bentar, Miss. Satu. Mana sih caranya? Itu, Miss. Udah. Oke. Alright. Mention it. Pen. Pen. Oke. Are you sure? Yes. Bolehlah. Pen. Oke. Saya bantu jelasin ya. Pen. Oke. Next, Daus, choose one of your girlfriend. Wait. Hmm, Us kami us. Siapa itu yang Hmm. bilang us kami us? wait. Ini Miss. Dimulai dari Vivi. Siapa? Vivi. Vivi. Vi, yang mana Vi? Iya, iya itu. Oh iya betul. Aku ada ya. Jadi, cak mana ngapus ya? Cak mana sih? Ah, bisa. Yang mana Cak Vi? mana sih? Miss, sebelah Nah, kanan. Oh ini. sebelah kanan. Oke. Miss rapiin ya. Mention it. Ini pensil. Pencil. Pensil. Pencil. Pencil. Oke, Pencil. good. Alright. Miss. Vivi, choose one of your boyfriend. Liki. Liki. Yang mana Ki? Ini saja yang nulis. Ya, yang mana? Yang garis. Bookshelf. Oke, very good. Bookshelf. Shelf. Oke. Choose one of your girlfriend. Ki. Lia. Lia. Baru 3 ini ya. Lia. Oke. Hafal ya? Apa? Dimension katanya? Mana lihat tadi? Paper, Miss. Paper. Oke, very good. Paper ya. Next. Yes. Pilih temennya lihat. Cowok atau cewek, Miss? Cewek.
Cewek. Eji. Eji. Itu Miss. Yang Eji coret Miss. Oh, eraser. Oke, very good. Eji, choose one of your girlfriend lagi dulu. Cewek lagi. Aku bisa keluar. Matiin Pi. Baru 5 ya. Siapa, Ji? Cewek coba Miss. Cewek dulu. Titin Miss. Titin. Ruler, Miss. Ruler, baris mana? Bentar ya, Miss. Ini ya, Miss. Itu. Oh, benar. Ya. Oke. Choose one of your boyfriend. Titin. Yes. Aduh. Siapa sih? Andre. Andre. Nah, Andre, cari Andre. Yang mana Andre? Ada nggak Andre? Andre keluar Miss tadi Miss. Oh iya, udah nggak ada lagi dari grup. Astagfirullah, Andre. Oke, choose another. Dandi Febriansa. Dandi. Can I do this? This is my door. Good. Oke, good. Door. Tapi dia ngarahnya ke atas ya. Very good. Door. Choose one of your girlfriend. Titin. Sudah. Titin Belum. udah. Irni. Eka deh, Miss. Eka. Mikrofonnya mati. Oh, kening. Eka. Yang mana, Tin? Oh. Siapa tadi? Titin bukan? Siapa Dandi? Eka, Miss. Oh, Eka. Anda. Eka siapa? Eji. Eji. Eka. Eka. Oh iya, Eji. Eka Putri. Pokoknya udah tadi Eji ya. Nggak apa-apa sih kalau Udah, Miss. kalau kamu terpilih lagi, Ci. Can you find Itu another? Miss. Ini sebentar Miss, saya coret lagi. Suara. Oh, oke, good. You find it Miss. ya. Oke. Bener. Kurang nih Miss. Ya. Oke, Miss rapiin, Ji. Tenang, Miss rapiin. Makasih Miss. Panik. Ada lagi? Oke, do you know sharpener? Apa sharpener? Pengorot. Pengoret. Rautan. Ya sih, pengoret. Rautan ya. Rautan. Serutan, rautan. Pengorot. Bahasaku pengorot Miss. Kalau Iya, serutan pengoret. juga Iya bisa sih, Miss. memang Miss juga. Oke, lagi? Ada lagi? Siapa yang belum? Mi. Siapa Mi? Hansa? Ini Udah ada ya, 20. saya, Miss. Apa? Wait. Saya ya. Iya. Ini gimana nge-backnya ngapus? Oh. Nanti Miss hapusin kalau itu.
Oke, very good. Desk ya, bangku. Oke. Ada Bangku, lagi? meja guru. Oh, jadinya gini ya. Bentar, kenapa Jun? Tadi katanya bisa pakai punya kamu sendiri. Oke, desk ya. Apa lagi? Siapa lagi yang mau coba cari? Lagi nyari Miss. Lagi nyari. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 baru. Masih ada 11 lagi loh. Kita selesaikan sampai 14.35. Lewat 5 menit lagi, sisanya kalian PR cari lagi di rumah nanti ya. Langsung garuk-garuk kepala si Liki ya. Nih saya ketemu blackboard. Ada yang ketemu blackboard? Windows. Apa lagi? Kak Jujun ada ketemu apa Kak Jujun? Bola. Common noun ya. Bukan adjektif, bukan adverb, tapi noun. Jadi kalau ada yang ketemu tol itu adalah adjektif, jadi nggak bisa. Relax. Ya, yang ketemu relax juga bukan. Relax kan itu kata sifat. Bukan kata benda. Miss. Ya, Ketemu Karin Miss jawab. oke. Oke, Karin. Apa? Window. Very good. Window. Ada lagi? Very good. Nggak ada yang ketemu blackboard? Miss, saya Boleh. ini saja yang Yang mana, Liki? Blackboard. Oh, yang mana? Ayo, di mana? Dekat apa? dekat dekat desk. Oke. You find it ya, dekat desk. Ngarahnya kemana? Ke kiri. Oke, very good. We have blackboard here. Oke, siapa itu yang garis backpack? Siapa yang ketemu backpack? Miss. Oke, very good, backpack. Terus ada yang ketemunya book nggak? Book. Apa? Book. Ayo, siapa ketemu book? Miss. Karin Miss. Apa Karin? Book Miss. Book. Mana garisnya ke garis book itu? Yang benar garisnya. Miss. Ini garis hijau ini punya siapa ini garis hijau ini? Oke, good Karin, book. Ini apa nih, apa ini? R. Apa yang kalian garis hijau ini? Bisa hapus ya. Oke, book udah benar. Mana Lia? Apa Lia? Student. Student, mana? Ya Allah, ini sampai atas lagi kalian garisnya ya. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Oke, student. Miss rapiin dulu, student. Miss. Mana lagi? Screen. Screen, mana screen? Di bawah T. Di bawah? Paper. Di bawah Di bawah paper. Oke, good. paper. Siapa yang ketemu kloset?
Ayo cari closet. Saya miss, saya miss, saya miss, Mana? Deus miss. Mana Daus? Closet. Saya miss. Itu miss, di atas miss. Di bawah book, di bawah book. Di bawah book. Mana di bawah book? C, itu C miss. Langsung ke kanan ya. Oke, wow lah. Ya Allah, ini yang garis. Wah, banyak Diam, banget Miss, yang garis diam. ya. Oke, ada lagi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ada 4 lagi. Seru nih ya. Online. Ini. Ayo, 4 lagi. Kamu baik walaupun kau jauh kan masih itu lah. Oke, berarti sisa 4-nya jadi PR kalian ya. Silakan kalian cari PR lagi. Ada stapler, terus ada apa lagi itu? Oke. Ini udah Miss share juga ke grup WA kalian, jadi nanti bisa kalian cek sendiri di sana ya. Ada yang ketemu terakhir sebelum Miss tutup ini? Oke, good. Oke, Vivi, kita udah stapler di sana ya. Tahu stapler? Ini, ya itu. Necis, necis, Miss, necis. Necis. Kalau kalian datang ke Jakarta, jangan pernah nyebut ini necis ya. Nggak ngerti orang Jakarta necis. Taunya staples. Ya. Alright. Very good. Staples, ya. Masih ada 3 kata lagi. Nanti kalian coba cari sendiri di rumah ya. Now, udah good. Jadi semua itu tadi common noun. Ada yang abstrak, ada nggak yang ada yang konkret, ada nggak yang abstrak? Tadi nanti kalian cek sendiri ya. Sekarang kita masuk ke materi selanjutnya. Ini sudah ada yang mau nemuin pula tadi. Jadi kita persevat aja, persevat. Karena kita sudah belajar tentang noun, minggu ini kita akan masuk tentang tentang pronouns ya. Muncul nggak di kalian? Oke, good. Apa kemarin itu pronoun? Kata ganti. Kata ganti. Gantiin apa dia? Gantiin noun. Gantiin noun. Sesuai namanya ya, pronoun. Dia pro terhadap noun, jadi dia berfungsi menggantikan si noun. Jadi pronoun itu adalah a word that takes the place of one or more noun and the words that describe those noun. Jadi yang berfungsi untuk menggantikan posisinya si kata benda di dalam kalimat. Kita punya ada beberapa tipe pronoun. Yang pertama kemarin kayaknya ini udah disebut, entah rasanya sama Daus ya. Kita punya yang namanya personal pronoun. Personal pronouns itu used to refer to people or things. Jadi dia merujuk atau menggantikan atau mengarah ke orang, ya, atau benda. Dia bisa singular, bisa juga plural. Kita bisa gunakan sebagai subjek kalimat, bisa juga kita gunakan sebagai objek dari suatu kata kerja atau suatu preposisi, ya. Contoh, kalau dia personal pronouns, kalau untuk subjeknya yang kemarin I, you, we, they, he, she, it, ya. Kalau untuk objeknya me, you, him, her, it, us, you, sama them. Kalau untuk you, dia bisa plural, dia bisa singular. Kamu, kamu, ya. Kamu dan kalian gitu maksudnya ya, kamu, kalian. Jadi kalau untuk you, dia bisa satu, merujuk ke satu orang kamu, atau bisa merujuk ke banyak orang kalian. Itu kalau untuk you, ya. Terus kita dari personal pronouns tadi kita punya yang namanya subject pronouns. Kayak Miss bilang kemarin, kenapa kita sebut dia sebagai subject pronoun? Karena di dalam kalimat si pronoun ini fungsinya sebagai subjek. Contoh, Rita likes books, she particularly likes novels. Di dalam kalimat she particularly likes novel ini, she-nya berfungsi sebagai subjek kalimat tersebut. Ya, she di sini merujuk ke siapa? Rita. Menggantikan si Rita, ya.
Ya, pronoun masih easy lah. Kalian masih sering itu belajar tentang ini dulu ya. The dog ran down the street. It was so fast, no one could keep up. Kata dia. Anjing tersebut berlari menuruni jalanan. It was so fast, no one could keep up. Di dalam kalimat it was so fast, no one could keep up, kalimat tersebut subjeknya masih sama, yaitu pronoun di sini dia berfungsi sebagai subjek kalimat. Makanya dia kita sebut dengan subjek pronoun. Itu ya. Cukup jelas? Masih mudah. Next. Mom and Dad. Okay. Wait. Ini karena kalian banyak di satu ruangan yang sama, jadi suaranya saling bergema ya. Saya mute dulu. Oke. Terus yang contoh selanjutnya, Mom and Dad left this morning for vacation. They went to Jamaica. They went to Jamaica. They-nya di sana berfungsi sebagai subjek kalimat. Selama dia berfungsi sebagai subjek kalimat tersebut, maka itulah yang kita sebut dengan subjek pronouns. Ya. Next. Oke. Terus setelahnya kita punya yang namanya objek pronouns. Kalau misalkan dia objek pronoun, berarti dia berfungsi sebagai objek di dalam kalimat tersebut. The novel amuses Rita, the novel amuses her. Her di sini sebagai objek dari si kata kerja amuse. Siapa yang dibuat kagum oleh novel tersebut? Yaitu si Ritanya, ya. The boy knocked the chair over. The boy knocked it over. It di sini menggantikan the chair. Jadi kalau misalkan di sini Miss ganti kalimatnya, misalkan Miss bikin kalimatnya kayak gini. The boy knocked the chair over. He knocked it over. Nah, he-nya di sini subjek pronoun atau objek pronoun? Subject pronoun. Subjek pronoun, karena dia berfungsinya sebagai subjek kalimat di dalam kalimat ini. It-nya baru yang objek pronoun. Ya, very good. Next. Contoh selanjutnya. The officer show handcuffs to the class. The officer show handcuffs to them. Sama ya, jadi them di sana fungsinya sebagai objek di dalam kalimat tersebut. Easy? Easy. Oke. Oke, practice. Kita coba latihan di sini. Underline the pronoun, label bahwa itu subjek atau objek, ya. Kita coba Melin dulu, tadi yang jawab. Jimmy writes poem, they are about everyday life. Coba kamu analisis, Melin, pronounnya apa di sana, kemudian dia subjek pronoun atau objek pronoun? Kalau apa subjek apa namanya itu pronounnya tuh objek pronoun. Oke, objek pronoun. Soalnya kalau yang they itu dia mendeskripsikan poemsnya. Oke, are you sure? Ya, be careful ya. Gini, pengertian dia objek pronoun atau subjek pronoun. Gini, kita kan punya dua kalimat di sini. Oke. Ya, be careful. Di kalimat yang pertama, Jimmy writes poem. Subjeknya di sini adalah Jimmy. Ya, yang warna kuning tak jelas. Ini subjek. Kemudian kita punya verbnya adalah watch. Ini verb. Kemudian kita punya objeknya adalah poems. Oke. Memang they di sini merujuk ke siapa? They di sini merujuk ke si poems ya. Oke. They di sini merujuk si poems. Tapi di dalam kalimat ini they are about everyday life. They di sini fungsinya di dalam kalimat ini tanpa kita lihat yang Jimmy writes poem ya. Fungsinya di dalam kalimat ini adalah they-nya sebagai subjek, are-nya sebagai predicate atau to be-nya ya. Kemudian kita punya about everyday life sebagai complement di sini.
Jadi they di sini dia tetap subjek pronoun walaupun dia menggantikan objek di kalimat sebelumnya. Jadi bukan lihat siapa yang digantiinnya ya, tapi lihat posisi dia di dalam kalimat itu sebagai subjek atau sebagai objek. Kalau mau mudah nyirinya ya bedanya tadi, kalau yang subjek pronoun adalah I, you, we, they, he, she, it. Kalau yang objek pronoun me, you, us, them, him, her, sama it. Ya, cukup jelas? Bisa bedainnya? Yes, Miss. Jadi they di sini dia tetap sebagai subjek pronoun. Oke, kita coba cek yang nomor 2 ya. Contoh yang nomor 2. Dandi. Contoh Miss. kali, duh mana sih? Bentar. Kok nggak mau di back dia? Oke. Ini penjelasannya ya. They is subject pronoun karena dia sebagai subjek di kalimat yang kedua. Kita cek contoh kalimatnya yang selanjutnya. Dandi. Muncul sih. Mana ini? Sorry. Oke. Si untuk subjek, was itu to be, dan born in topikanya itu apa namanya? Tidak tahu. Oke, pelengkapnya ya. Ah, Pronounnya apa di sana? Pronounnya, kata gantinya? group, Yang she, termasuk she. pronoun she, oke. She di sana subjek pronoun atau objek pronoun? Subject pronoun. Subjek pronoun, oke, good. Jadi kita punya she di sini, she adalah subjek pronoun. Next, Lia. The Yeah, Port Miss. the Port Langston Hughes gave them literary advice. Apa pronoun di sana? Them. Them. Subjek atau objek? Subject. Kenapa subjek? Objek, Miss. Kenapa objek? Karena dia di tengah. Karena dia Karena dia di tengah. ya. Oke. Sebenarnya ya nggak salah, tapi ya nggak juga gitu ya jawabnya ya. Kenapa dia objek pronoun? Karena dia fungsinya sebagai objek di dalam kalimat tersebut. Ya. Next, Daus. Ada Daus? Miss. Oke. The combination of street talk and American verse will amaze you. Apa pronoun di sana? American. Pronounnya, kata gantinya. Oh, ganti. You, Miss. You. Bukan. Oke. Oh iya. Yakin nggak? Yakin, Miss. Gak ada lagi soalnya. Oke, you ya. Oke, you di sana subjek atau objek? Objek. Objek. Kenapa objek? Karena di akhir. Karena di akhir. Ini hampir sama ya jawabannya kayak tadi si Lia ya. Iya. Kenapa dia disebut objek pronoun? Karena fungsinya di dalam kalimat ini sebagai objek kalimat. Ya, gitu. Bukan karena dia tertaruh di belakang. Ketiban kalian dapat kalimat yang subjeknya ditaruh di tengah-tengah, nanti kalian bingung. Karena kita punya kalimat yang ada adverb-nya di depan ya. Nanti kalau udah masuk ke intermediate grammar, dapat kalian pelajaran tentang itu ya. Next, Eji. Yes, Miss. Mhm. Pronouns-nya they, Miss. Cuma satu? They. I.
I, oke. Yang mana yang subject pronoun? They, Miss. They. Kalau I apa? Sebentar, Miss. I, Miss. I. They apa? They, subject. I, object. Enggak sih, object. I object. I, subject. I subject juga ya. Jadi ada dua pronoun di sana dan dua-duanya subjek ya. Jadi kalian jangan bingung ya. Pokoknya yang namanya subjek pronoun itu I, you, Oh, they, we, he, she, them. sama it. Kalau yang namanya objek pronoun kita punya Me. me, you, them, Them. Us. us, Her. Him. Him. Her. him, her, it. Jadi kan yang bentukannya sama kan cuma you sama it. Jadi yang agak kalian mungkin nanti harus teliti ngelihatnya kan you sama it. Kalau yang lain kan jelas yang mana yang subjek, yang mana yang objek, ya. So be careful. Next. Della? Ada Della? Belum bisa? Ana? Ada Ana? Yes, Miss. Oke. Kalimat ini mana subjeknya, Ana? Mana She. subjeknya? Mana pronounnya? Subject pronouns-nya she. Oke, subjek pronounnya adalah she, ya. Yang her ini dia possessive pronoun. Oke. Liki? London. I and you. I and you. Ya. Pronounnya apa? Pronouns I subject, you object. Oke, I subject dan you object. Very good. Oke, bisa ya? Oke, kita lanjut. Ketika kita membahas tentang yang namanya pronoun, kita punya istilah yang namanya antecedents. Ya, baru siapa yang sudah pernah dengar istilah antecedents sebelumnya? Jadi yang namanya pronouns itu deal with antecedents. Antecedents itu apa? Jadi antecedents itu adalah si noun yang digantikan sama si pronoun. Jadi tadi kalau misalkan Miss punya kalimat, Irni learns English every week. She always learn about it diligently. Misalkan Irni selalu belajar bahasa Inggris setiap minggu, dia mempelajarinya dengan rajin. She di sana menggantikan Irni. Maka Irni adalah antecedent dari sisi itu tadi. Sedangkan it tadi adalah pronoun untuk English. Maka English adalah antecedent untuk si pronoun it. Gitu ya. Jadi ketika kalian punya pronoun, berarti kalian punya antecedent. Antecedent itu apa? Antecedent itu adalah yang digantikan sama si pronoun itu. Gitu. Jadi, seperti contoh, Louisa May Alcott lived near Boston. She had many famous neighbors. She di sini merujuk ke Louisa May Alcott, maka she di sini adalah pronounnya, Louisa May Alcott adalah antecedent-nya. Cukup jelas?
Bisa ya? Any questions before we go to the practice? Oke. Kalau cukup jelas, ketika kita membahas tentang antecedents and also pronouns, kalian harus hati-hati ketika mempronounkan sesuatu atau melihat antecedent dari suatu pronoun. Karena di dalam kalimat, apalagi kalau misalkan dia kalimatnya sudah dalam bentuk paragraf atau dalam bentuk passage yang panjang, biasanya akan ada banyak sekali pronoun. Dan akan ada banyak sekali antecedent yang digantikan oleh masing-masing pronoun tersebut. Jadi kalian juga harus pahami bahwa ya ada yang namanya amount and also gender agreement. Jadi ada aturan yang menyatakan gendernya sama menyatakan jumlahnya ya. Apakah si antecedent itu plural atau singular, apakah dia cewek atau cowok, seperti itu. Jadi ketika kalian menulis sesuatu kalimat dan mau menggunakan pronouns, kalian harus memperhatikan bahwa harus memastikan bahwa pronounnya itu udah sesuai sama antecedentnya, baik dalam bentuk jumlah maupun dalam bentuk gender. Contoh ya, di kalimat ini, Puccini and Verdi wrote many great operas. Ya, kalau kita gantikan menjadi pronoun, they wrote them in Italian. Nah, di sini kalian harus paham bahwa they di sini menggantikan siapa, them di sini menggantikan siapa, karena mereka jumlahnya sama-sama jamak dan sama-sama menggunakan they, mereka, them mereka sebagai pronounnya. Jadi kalau kayak di kalimat ini kan they wrote them in Italian, they-nya menggantikan siapa? Puccini. Kalau them di sini menggantikan siapa? Menggantikan great operas gitu ya. Tuh, D-nya menggantikan Puccini and Verdi, them-nya menggantikan refer to operas. Tapi hati-hati, ini kan kita kan masih basic grammar ya. Nanti bisa saja orang bikinnya dalam bentuk pasif nih. Misalkan mereka bentuk dalam pasif, they were written they were written by them in Italian misalkan. Oke. Kalau kalimatnya saya tambahin kalimat pasif kayak gini, Puccini dan Verdi menulis banyak opera-opera yang hebat. Mereka ditulis oleh mereka di Italia. Mereka yang di sini karena ini pasif, mereka yang di sini merujuknya ke siapa? Antecedentnya yang mana? Great operas. Kalau yang them-nya di sini antecedentnya adalah Puccini and Verdi gitu. Cuman kan kita belum masuk ke pasif ya, tapi saya mau kasih tahu aja bahwa kalian harus jeli ketika kita punya dua pronoun yang sama, cuman beda di subjek sama objeknya aja gitu. Oke, coba kita lanjut lagi dulu ya. Selain dalam jumlahnya, kalian juga harus memastikan bahwa pronoun yang kalian gunakan itu udah sesuai dengan antecedentnya dalam hal gendernya. Jadi kita punya dua gender ya, ada male, ada female. Nggak ada yang tambahan ya. Kita nggak punya gender ketiga di sini. Jadi gender itu cuma dua, ada male, ada female. Ada masculine, ada feminine. Ya. Jadi kalau seandainya kalimat ini nih, Mary send a letter to on friend, she send it to her, maka ketika ada dua yang sama, ada she sama her, kalian harus hati-hati melihatnya apakah dia menggantikan yang mana gitu. Misalkan Miss tulis aja deh, she send it to her.
Ya. Pronoun she di sini antecedentnya siapa? Mary. Mary. Antecedentnya Mary. It di sini antecedentnya apa? Letter. Her di sini antecedentnya? Constant. Ya. So be careful. Hati-hati dengan pronouns dan antecedents di satu kalimat yang sama dengan gender dan jumlah yang sama ya. Oke, kita cek selanjutnya praktisnya. Coba Rani. Pronoun di dalam kalimat ini apa, Rani? Apa pronounnya? Masih nggak di Zoom Rani tadi? Masih ya, Rani? Can you hear me? She. Oke, pronounnya adalah she. She di sini antecedentnya apa? Alcott. Alcott. Jadi Alcott ini nama orang ya. Oke, jadi she di sini adalah pronounnya, antecedentnya adalah Alcott. Good. Next. This one? Siapa yang belum? Karin? Oke. Oke, jadi pronounnya adalah it. It ini menggantikan the job, jadi the jobnya sebagai antecedent. Very good. Next. Nah, who wants to try? Ada yang mau coba? Siapa? Hansa. Hansa. Oke, boleh Hansa. This is Duduklah, tapi tunggu bentar ya. D-nya? Oke, how many pronoun there? 2. Ada dua. Yang pertama adalah They. oke. They merujuk ke 2 more books. oke, two more books. Kemudian kita punya pronoun possessive pronoun possessive. Kita punya objek pronoun selanjutnya adalah her. Her merujuk Her. ke Alcott. oke, good ya. Books and Alcott. Alright. Okay. Wait, how many of you want to meet me? Semua? Oh, ya, oke. Alright, duduklah dulu ya. Oke. Ada lagi nggak ya latihannya? Ada yang mau ditanyakan lagi untuk materi pronouns and also antecedents?
Tanyalah. Tanyolah, apa yang ditanyo? Keluar bahasa Palembang ya kalian ini ya. Miss, Hmm. I want to ask. Miss, Ya. will the material be uploaded in e-learning? Of course, nanti materinya akan Miss upload ke e-learning, terus juga nanti akan ada latihan, so you can finish the assignment ya. Jadi nanti Miss kasih materi ini beserta tugasnya ke kalian. You can see from your e-learning. Minggu depan nanti kita bahas ya. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? No. Kalau nggak ada, Miss Sasa cukup buat hari ini ya. Nanti kita ketemu lagi nanti minggu depan di materi selanjutnya. Thank you for today. See you next meeting. Goodbye and Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Oke, goodbye everyone. Goodbye.